Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ini alasan Joachim Löw tak bawa Julian Draxler ke Piala Eropa 2020. Pelatih timnas Jerman Joachim Löw membeberkan alasan dirinya tak menyertakan Julian Draxler pada skuad asuhannya di gelaran Piala Eropa 2020. Penyebab utama tidak disertakannya Draxler di timnas Jerman untuk tampil di Piala Eropa 2020 tak lepas dari kurangnya menit bermain yang bersangkutan. Sebab sepanjang musim 2020-2021, Draxler memang bukanlah pilihan utama PSG. Löw sendiri merasa sangat berat hati ketika harus terpaksa tidak menyertakan Draxler ke timnas Jerman di Piala Eropa 2020. Flick ke timnas Jerman tinggal tunggu pengumuman resmi. Barcelona atau klub lain yang meminati Hansi Flick harus gigit jari, sebab Flick sudah memutuskan akan menerima pinangan timnas Jerman. Ya, saya sudah bicara dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Semuanya tahu apa yang saya rasakan soal timnas Jerman. Tinggal sedikit urusan diselesaikan sebelum kami mengumumkannya secara resmi, ujar Flick seperti dikutip Bild. Krisis politik, Kolombia batal gelar Copa America 2021. Kolombia dipastikan batal jadi tuan rumah Copa America 2021. Ini menyusul adanya krisis politik di negara Amerika Selatan tersebut. Demonstrasi di Kolombia berlangsung sejak akhir April karena adanya reformasi pajak dan perawatan kesehatan yang akan diumumkan Presiden Ivan Duque. Alhasil, CONMEBOL memutuskan untuk mencabut hak tuan rumah Kolombia karena menilai situasinya tidak kondusif. Karena itu Argentina kemungkinan besar akan jadi tuan rumah tunggal untuk perhelatan Copa America. Aguero sepakat gabung Barcelona hingga 2023. Sergio Aguero dikabarkan telah sepakat bergabung ke Barcelona pada bursa transfer musim panas 2021 ini. Penyerang asal Argentina itu menuju Camp Nou dengan status bebas transfer setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Manchester City. Dilansir dari laman Barca Universal, Aguero dilaporkan sepakat untuk menandatangani kontrak hingga 2023 bersama skuad Blaugrana. Kepergian Aguero jadi kehilangan terbesar bagi fans Manchester City. Josep Guardiola memberikan penilaiannya terhadap sosok Sergio Aguero. Guardiola menilai penyerang Argentina itu layak mendapat predikat sebagai legenda tim. Menurutnya, Aguero memiliki kepribadian yang baik dan layak menjadi panutan bagi para pemain lain. Guardiola pun tak heran jika penyerang asal Argentina itu dicintai banyak orang, termasuk seluruh staf Manchester City. Dia sangat dicintai semua orang di sini. Akhir pekan ini adalah pertandingan terakhir dia bersama kami. Saya yakin para penggemar akan memberinya penghargaan atas apa yang telah dia lakukan sejauh ini. Gelar, angka, penampilan luar biasa, ujar Guardiola dikutip dari Gol Internasional. Lionel Messi tutup musim lebih cepat. Lionel Messi dipastikan menutup musim ini lebih cepat. Striker Argentina itu absen saat Barcelona melawan Eibar di pekan terakhir Liga Spanyol. Hal itu diumumkan Barcelona di media sosialnya. Striker andalannya absen di latihan dan pertandingan melawan Eibar dengan izin dari pelatih. Absennya Lionel Messi tak akan berpengaruh banyak pada nasib di pekan terakhir Barcelona. Anak asuh Ronald Koeman sendiri sudah dipastikan gagal merebut gelar juara Liga Spanyol. Gareth Bale pensiun tahun depan. Bale saat ini kembali ke Tottenham Hotspur setelah dipinjamkan Real Madrid. Masa peminjamannya pun akan berakhir musim ini. Tottenham Hotspur kabarnya ingin mempertahankan Bale, namun ada pula yang menyebutnya akan kembali ke Real Madrid.
kontrak Bale bersama Los Blancos sendiri akan habis pada tahun 2022 nanti. Menurut AS, Bale disinyalir akan kembali ke Real Madrid musim depan. Selanjutnya, ex-Southampton itu akan memutuskan pensiun. Keputusan Bale akan pensiun didasari kekhawatiran pada kondisi fisiknya. Bale cemas dengan masalah cedera yang kerap menerpanya. Wolves dan Nuno Espirito Santo pisah jalan. Wolverhampton Wanderers menyudahi kebersamaannya dengan Nuno Espirito Santo. Kabar ini diumumkan Wolves di situs resminya. Manajer berusia 47 tahun itu akan pergi setelah kompetisi berakhir. Wolves bisa memastikan bahwa kepala pelatih Nuno Espirito Santo akan meninggalkan klub dengan kesepakatan bersama setelah pertandingan melawan Manchester United hari Minggu, tulis pernyataan klub. Arsenal mengejar tiket Europa Conference League. Arsenal mengejar finish di peringkat ke-7 pada Liga Inggris musim ini. The Gunners saat ini terpuruk di peringkat ke-9 Liga Inggris dengan torehan 58 poin. Mereka tertinggal satu angka dari Everton dan Tottenham di posisi ke-8 dan ke-7. Jika finish di peringkat ke-7, Arsenal juga bakal menyegel tempat di babak playoff Europa Conference League. Europa Conference League adalah kompetisi kasta ketiga antar klub UEFA yang mulai bergulir musim depan. Manajer Arsenal Mikel Arteta berharap anak asuhnya mampu menyegel tiket ke Europa Conference League. Ia tak masalah timnya harus bermain di level ketiga kompetisi Eropa. Ada orang dalam yang coba menghancurkan Arsenal. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan bahwa ada orang di dalam klub yang mencoba untuk merusak skuad The Gunners dalam perjalanan mereka musim ini. Arteta menyebut bahwa inkonsistensi Arsenal musim ini terutama di paruh pertama diakibatkan oleh adanya sejumlah pihak yang memang berniat menghancurkan Arsenal, bahkan dari internal tim sendiri. Dalam keadaan seperti itu, ketika Anda tidak menang dan ketika ada begitu banyak orang, beberapa di dalam dan beberapa di luar mencoba untuk menyakiti. Tambahnya, lebih lanjut ketika ditanya apakah orang dari internal klub yang coba menghancurkan Arsenal saat ini masih ada atau sudah pergi, Arteta hanya menjawab singkat, tidak. Sadis, Guardiola tak respon kode keras Harry Kane. Penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane memberikan kode keras ingin gabung ke Manchester City. Kane mendambakan bisa bermain dengan gelandang andalan City, Kevin De Bruyne. Sayangnya, kode keras yang diberikan Kane tak mendapatkan tanggapan serius dari manajer Manchester City, Pep Guardiola. Dia lebih memilih fokus ke laga melawan Everton sebagai momen perpisahan Sergio Aguero yang sudah 10 tahun di Etihad Stadium. Kane adalah pemain Tottenham, tidak benar bagi saya untuk membicarakannya. Saya tahu Anda menghubungkannya, tetapi saya tidak ingin membicarakannya, kata Guardiola dikutip Sky Sport. Solskjaer sebut nasib Mata di MU akan diputuskan akhir musim. Manchester United akan menunggu hingga musim ini berakhir sebelum mempertimbangkan menyodorkan kontrak baru untuk Juan Mata. Kontrak pemain sayap berusia 33 tahun asal Spanyol itu termasuk bulan terakhir. Meski begitu, Setan Merah mempunyai opsi tambahan 1 tahun untuk mempertahankan Mata di Old Trafford hingga musim panas 2022. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer berharap klub bisa mempertahankan Mata setelah musim panas. Solskjaer menyebut Mata adalah salah satu pemain andalan yang dimiliki oleh The Red Devils. Meski pada musim ini Mata jarang diberdayakan, namun Solskjaer yakin hal itu tidak mempengaruhi kualitasnya. West Ham dan Leicester antri tanda tangan Tammy Abraham. Penyerang muda Chelsea Tammy Abraham diklaim sudah melempar handuk untuk bisa bertahan bersama klub berjuluk The Blues musim depan. Dirinya memutuskan untuk keluar dari Stadion Stamford Bridge pada aktivitas transfer 2021 nanti. Dikutip dari Tribal Football, dua klub Liga Premier Inggris, West Ham United dan Leicester, tertarik untuk mendapatkan servis Tammy Abraham. Namun dalam laporan tersebut, kedua klub harus merogoh kocek sebesar 40 juta euro lantaran kubu Chelsea tidak akan menerima tawaran di bawah harga itu. Akan tetapi, baik West Ham ataupun Leicester masih bisa melakukan negosiasi mengacu pada jarangnya sang pemain berlaga di atas lapangan.
Tak mau ketinggalan, AC Milan juga ikut dalam perburuan Olivier Giroud. Nama Olivier Giroud memang jadi bola panas jelang pembukaan bursa transfer musim panas nanti. Pasalnya pemain Prancis tersebut bakal berstatus bebas transfer dan diincar banyak klub besar Eropa. Melansir Football Italia, Giroud saat ini sudah mulai melakukan negosiasi awal dengan AS Roma, Inter Milan, dan Juventus. Selain 3 klub tersebut, teranyar Olivier Giroud juga disebut masuk dalam list pembelian AC Milan. Peluang Giroud gabung ke AC Milan terbilang cukup besar, lantaran Direktur AC Milan, Ricky Massara, dan Paolo Maldini sangat mengagumi Giroud yang ingin membawa striker 34 tahun itu ke Italia musim panas ini. Juventus resmi pinjamkan Douglas Costa ke Gremio. Raksasa Serie A Juventus mengumumkan bahwa penyerang sayap Douglas Costa resmi berlabuh ke klub Brazil Gremio dengan status pinjaman selama setahun. Douglas Costa menjalani musim 2020-2021 bersama mantan klubnya Bayern Munchen dengan status pinjaman. Selama semusim, Costa hanya bermain 17 kali bersama di Rotten. Bayern Munchen pun sudah mengkonfirmasi telah melepas Douglas Costa pada Sabtu 22 Mei. Tak berselang lama kemudian, pemain 30 tahun itu resmi merapat ke Gremio. Sebagai informasi, kontrak Costa bersama Bianconeri sendiri akan habis pada tahun depan. Kembali ke timnas Prancis, Karim Benzema tak sabar berduet dengan Kylian Mbappe. Karim Benzema mengaku sangat antusias menantikan kesempatan berduet dengan Kylian Mbappe bersama timnas Prancis di pentas Euro 2020 bulan depan. Jelas saya mendapat banyak tanggapan, yang ada hanya bermain dengan Mbappe. Memang benar dia pemain muda tetapi sangat bertalenta, ujar Benzema kepada Onze Mondial. Lebih lanjut, Benzema juga mengaku bahwa dirinya merasa bangga bisa kembali memperkuat timnas Prancis. Benzema pun tak sabar untuk segera bergabung dengan skuad tim Ayam Jantan. Real Madrid bisa lebih baik tanpa Zidane. Zinedine Zidane tampaknya semakin dekat dengan pintu keluar Real Madrid. Zidane tidak ragu mengatakan bahwa Madrid bisa saja akan lebih baik tanpa dia. Saat ditanya apakah Madrid bisa menjadi tim yang lebih baik tanpa dia, Zidane menjawab, tentu saja, sama sekali tidak diragukan. Zidane dilaporkan tetap akan meninggalkan Santiago Bernabeu sekalipun Madrid mampu mengalahkan Atletico dalam persaingan gelar juara Liga musim ini. Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti dikabarkan masuk bursa suksesor Zidane, sekalipun para pemain Real Madrid tidak ingin dia pergi. Kylian Mbappe buat PSG pusing, ogah-ogahan bahas kontrak baru. Bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe membuat klubnya menunggu jawaban mengenai masa depannya setelah Piala Eropa 2020 selesai. Saat ini dia mau fokus membela timnas Prancis ketimbang membahas perpanjangan kontrak. Kabarnya ex-bomber AS Monaco itu sudah disodori perpanjangan kontrak selama 4 tahun oleh PSG, disertai dengan pembaruan nominal gaji. Tetapi dia masih belum memberikan jawaban pasti dan cenderung menunda keputusannya. Terbaru, Mbappe mengatakan baru akan memberi jawaban setelah Piala Eropa 2020 selesai. Mbappe mau melihat keseriusan PSG dalam membangun skuad kompetitif sebelum membubuhkan tanda tangan di kontrak barunya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!